Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ainaya Siregar, NIM 17040311, akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan dari mata kuliah Analisis Perancangan Perusahaan. Yang pertama ialah materi pembahasan. Adapun materi pembahasan dari presentasi ini yang pertama ialah kegunaan studi kelayakan, yang kedua perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek, yang ketiga berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya, yang keempat aspek-aspek dalam studi kelayakan, dan yang kelima adalah materi kuliah yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Definisi dari studi kelayakan. Studi kelayakan atau feasibility study adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek, baik aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial ekonomi maupun manajemen dan keuangan, yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek yang dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan. Studi kelayakan dibutuhkan oleh banyak kalangan, terutama bagi para investor, bank, pelaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberi fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan yang tentunya kepentingan semuanya itu berbeda satu sama lainnya. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, ialah kegunaan studi kelayakan. Pada dasarnya, tujuan utama dari melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau berhenti pada titik waktu tertentu. Adapun tujuan lainnya adalah memperkecil resiko kerugian, mempermudah perencanaan bisnis, melancarkan pelaksanaan bisnis, mempermudah melakukan pengawasan, dan mempermudah melakukan pengendalian. Materi kedua ialah perbedaan studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Sementara studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek atau proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Perbedaan mendasar dari kedua studi ini adalah dari segi tujuan, di mana studi kelayakan bisnis bertujuan melihat apakah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, sedangkan studi kelayakan proyek meneliti apakah proyek dapat dijalankan dengan berhasil. Materi ketiga, berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Yang pertama adalah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis atau usaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Manfaat dari studi kelayakan bisnis yang pertama adalah memperkecil resiko, yang kedua mempermudah perencanaan bisnis, ketiga melancarkan pelaksanaan bisnis, keempat mempermudah melakukan pengawasan, dan yang terakhir mempermudah melakukan pengendalian. Berikutnya ialah studi kelayakan proyek atau investasi. Penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek atau proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Adapun manfaat studi kelayakan proyek ialah investasi dana dapat menguntungkan, perencanaan menakar pasar dengan tepat, dan pelaksanaan proyek dapat terkendali. Berikut ialah materi aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama adalah aspek pemasaran, terdiri dari permintaan, penawaran harga, program pemasaran, dan perkiraan penjualan. Berikutnya adalah aspek teknis, terdiri dari skala produksi, proses produksi, mesin dan peralatan, tata letak, dan manajemen teknologi. Ketiga adalah aspek finansial, terdiri dari sumber pendanaan, taksiran penghasilan, cost ratio, proyek keuangan, dan cash flow. Keempat adalah aspek manajemen, yang terdiri dari manajemen proyek dan manajemen operasi. Kelima adalah aspek hukum, yang terdiri dari badan hukum, jaminan-jaminan, dan perizinan. Dan yang terakhir ada aspek sosial ekonomi, yang terdiri dari devisa negara, kesempatan kerja, pemerataan, dan dampak pada industri lain dan dampak pada masyarakat. Materi kelima adalah materi kuliah yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Berikut merupakan mata kuliah teknik industri yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Yang pertama ada manajemen proyek. Adapun manfaat dari manajemen proyek adalah efisiensi baik dari segi biaya, sumber daya maupun waktu kontrol terhadap proyek lebih baik, sehingga proyek bisa sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Kedua adalah manajemen keuangan.
Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Berikutnya ialah manajemen risiko, digunakan untuk memetakan berbagai risiko yang dapat timbul dengan mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor adanya risiko, dan mengendalikan penanganan atau pencegahan risiko. Keempat, ada analisis perancangan perusahaan. Itu kita mampu mengidentifikasi peluang, menganalisa dan merancang perusahaan, serta mengevaluasi perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan terakhir ialah manajemen operasi, ialah meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan, meningkatkan kualitas perusahaan, serta mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Berikut ialah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.